Selamat pagi adik-adik semua. Ya, kita bertemu kembali di dalam kelas Tunas Muda. Mari kita pagi hari ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sekalipun kita belum bisa bertemu, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, Ibu akan sedikit mereview apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Adik-adik tentunya masih ingat kan apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar sebagai keluarga, sebagai kesatuan yang utuh. Nah, kalau kita bertanya atau berbicara masalah keluarga sebagai kesatuan yang utuh, yang namanya keluarga itu adalah terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Nah, bagaimana ada seorang ibu dan ada seorang ayah? Tentunya mereka berangkatnya dari dua orang yang berbeda. Dengan latar belakang yang berbeda, mereka menyatakan diri, berkomitmen untuk menyatukan diri dalam sebuah ikatan keluarga yang dinamakan sebuah perkawinan, dengan melalui perkawinan. Nah, mereka menyatakan diri, mempersatukan diri dalam ikatan keluarga, tentunya didasari oleh cinta kasih. Nah, melalui cinta kasih mereka, Tuhan mempercayakan orang tua kalian untuk bisa mengasuh anak-anaknya. Nah, pada waktu orang tua mempunyai anak-anak, pada waktu itu orang tua kalian sudah menjadi mitra Allah. Mitra Allah untuk apa? Untuk mengasuh, untuk membesarkan, untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, tentunya apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kalian itu adalah tugas yang harus diemban oleh orang tua kalian, sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk itu semua. Nah, apakah hanya orang tua saja? Nah, tentunya sebagai anak pun kita juga harus menyadari bahwa orang tua kita sudah mengasihi kita, sudah mendidik kita, sudah membesarkan kita. Tentunya kita juga harus bersyukur, harus menyadari bahwa apa yang sudah orang tua lakukan untuk kita, juga kita harus melakukan hal yang sama untuk mereka, yaitu dengan menerima diri kita. Nah, tetapi ada satu hal yang kita harus ingat, bahwa di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah ikatan, di dalam sebuah pertemanan, yang namanya perselisihan, yang namanya hubungan tidak baik, itu tentunya pasti ada. Nah, bagaimana kita menyelesaikan itu yang nantinya akan membuat kita menjadi seseorang yang berarti atau tidak? Kita buka dalam doa dulu. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh anak-anak-Mu dari Tunas Muda akan belajar firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau yang akan mendampingi kami, Engkau yang akan mengurapi setiap hati pikiran kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu kami ke tangan-Mu. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang saat ini dalam kondisi yang mungkin sakit atau tidak bisa bersama-sama dengan kami. Biarkanlah Engkau yang akan lawat mereka satu persatu, sehingga kami dapat bersama-sama kembali pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali
Hei! Ya, adik-adik kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah melihat sedikit cuplikan video bagaimana sebuah hubungan dari yang awalnya tidak baik menjadi baik. Tentunya kita semua pengen seperti anak tersebut ya. Nah, marilah kita akan bersama-sama belajar pelajaran yang mengarah ke sana, yaitu keluarga sebagai rumah pemulihan. Nah, kita ambil dari Kejadian 25 sampai dengan 33. Nah, kalau kita berbicara masalah keluarga seperti tadi Ibu sudah sampaikan, itu adalah hubungan antara laki-laki perempuan yang mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan. Mereka asal mulanya adalah didasari oleh cinta kasih, keinginan untuk menerima satu sama lain, untuk menerima kelebihan maupun kekurangannya, menghargai, menghormati dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa yang namanya dua orang yang berbeda pribadi, apabila dipersatukan, ya pasti suatu saat seringkali akan terjadi konflik ya. Hal ini adalah hal yang biasa. Ya, konflik di dalam keluarga itu kita sekalipun sedikit atau sekalipun kecil, mungkin kita pernah melihat di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, keluarga itu tidak akan menjadi sosok yang bisa berkembang apabila tidak mengalami satu hal yang bisa menumbuhkan mereka di dalam satu ikatan yang lebih kuat. Nah, keluarga bahagia itu bukan berarti keluarga yang tidak pernah mempunyai konflik. Dikatakan keluarga bahagia itu bagaimana keluarga itu yang bisa menyelesaikan segala permasalahannya dengan cinta kasih, sehingga pada waktu mereka mengalami masalah, mereka tidak melakukan perpecahan, tetapi mereka menyelesaikannya dengan cinta kasih, dengan keinginan saling menghargai satu sama lain, sehingga apa yang mereka sedang hadapi itu bisa terselesaikan. Nah, kalau segala hal disikapi dengan kasih, tentunya segala sesuatu itu akan dirasakan
nyaman, tidak akan membuat kita menjadi seseorang yang selalu panas hati seperti itu ya, dan akan menghidupkan kehangatan di dalam keluarga itu, sehingga kita sekalian sebagai penghuni rumah akan merasa nyaman berada di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara konflik ya, konflik itu berasal dari mana? Nah, konflik itu adalah merupakan sikap egois. Awal mulanya konflik itu terjadi karena apa? Adanya sikap egois dari masing-masing orang yang tidak mau mengakui atau tidak mau mengalah satu sama lain. Nah, ini menyebabkan terjadinya konflik. Lalu ego itu seperti apa? Ego itu adalah keinginan yang mementingkan kepentingannya sendiri, tidak mau mengalah, dan hal ini biasanya akan merugikan orang lain, disadari atau tidak disadari. Nah, mengapa bisa terjadi konflik? Nah, akar dari konflik itu tentunya adalah dosa, ya. Nah, kalau kita berbicara masalah diri kita seperti ini, kita sekarang akan berbicara berkaitan dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, di dalam Alkitab pun juga dinyatakan bahwa keluarga Iskak, Bapak Iskak mempunyai seorang istri namanya Ibu Ribka, ya. Mereka berdua dikaruniai 2 orang anak. Adik-adik sudah tahu mereka mempunyai 2 orang anak yang ternyata mereka adalah anak yang kembar. Tetapi mereka itu juga melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang seperti apa? Adik-adik tentunya pengen ngerti juga. Mengapa Bapak Iskak yang notabene orang yang taat kok melakukan kesalahan? Nah, kita bisa belajar dari teladan Bapak Iskak, apa yang bisa kita ambil dari sana, ya. Mereka melakukan beberapa kesalahan. Nah, kesalahan itu akhirnya menimbulkan permasalahan yang semakin meruncing di antara keluarga mereka, ya. Yang pertama, kita tahu bahwa Iskak dan Ribka itu adalah pasangan suami istri, mempunyai 2 orang anak, namanya Yakub dan satunya Esau. Anak yang pertama Esau, anak yang kedua Yakub. Mereka ternyata mempunyai perasaan apa? Pilih kasih, ya. Bapak Iskak sangat mengasihi Esau, anak sulungnya, yang mengapa dikatakan sulung? Karena dia terlahir pertama, ya. Lalu Ibu Ribka lebih mengasihi anaknya Yakub. Nah, ini kalau Bapak Ibu memilih-milih anak, mengasihi tidak adil, tentunya akan menimbulkan satu perselisihan. Nah, permusuhan Esau dan Yakub itu terjadi karena apa? Ya karena orang tua setiap kali mereka mempunyai satu permasalahan, anaknya mempunyai satu permasalahan, orang tuanya akan memilih anak yang terkasihnya, anak emasnya itu untuk dibela. Nah, ini akhirnya akan menimbulkan permasalahan yang semakin berkembang di antara mereka. Apakah permasalahan itu berhenti begitu saja? Ya, kita buktikan saja apakah permasalahan yang mereka hadapi itu hanya sekedar seperti itu atau bisa berkembang. Nah, yang kedua, kesalahan yang terjadi pada Bapak Iskak dan Ibu Ribka adalah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Esau dan Yakub itu adalah anak kembar. Nah, kalau seorang anak terlahir kembar, kita pasti berpikir pasti mempunyai pribadi yang sama, mempunyai kesamaan dalam berbagai hal, tetapi ternyata tidak, ya. Esau adalah anak yang pertama, anak sulung, dan Yakub adalah anak yang bungsu. Tetapi Yakub sebagai anak bungsu rupanya sangat menyadari bahwa anak sulung itu mempunyai satu keistimewaan, mempunyai hak-hak yang lebih banyak daripada anak bungsu. Sehingga Yakub bersama ibunya Ribka berpikiran, mempunyai satu pemikiran yang sangat licik untuk mereka. Dia akan mengelabui si Esau ini, lalu akan mengambil hak sulungnya kakaknya, dengan memberikan satu mangkuk bubur kacang merah. Karena Esau pulang dari berburu, lalu mencium aroma yang harum, kakak Esau merasa lapar. Dia mendekati adiknya mau minta
bubur kacang tersebut. Oleh Yakub dikatakan, boleh engkau mengambil bubur kacangku, tetapi dengan satu syarat, kamu harus melepas hak kesulunganmu. Nah, apakah Esau melepas? Pada waktu itu Esau tidak berpikiran apapun. Dia tidak berpikir hak kesulungan itu sangat istimewa. Dengan tanpa keberatan, dengan enteng dia melepaskan hak kesulungannya demi semangkuk bubur kacang merah. Nah, setelah mendapatkan hak kesulungan, apakah hanya berhenti sampai di situ saja, adik-adik? Tidak. Yakub dan Ribka masih berpikir lagi. Setelah mendapat hak kesulungan, mereka menginginkan, Ibu Ribka menginginkan ayah Iskak harus memberkati si Yakub ini. Lalu karena si Yakub dan Esau itu adalah dua pribadi yang berbeda, tetapi pada waktu itu mereka berpikir, kalau aku ingin Yakub diberkati oleh Bapak Iskak, bagaimana caranya supaya Bapak Iskak itu tidak tahu? Nah, adik-adik tahu bahwa Bapak Iskak itu adalah pada waktu itu sudah dalam kondisi tidak bisa melihat karena buta, karena tua juga. Nah, bagaimana caranya? Mereka berdua berpikir. Lalu timbullah kelicikan di mereka berdua. Mereka, karena Esau itu badannya berbulu, mereka berpikir dengan meletakkan bulu domba pada tangannya si Yakub, Bapak Iskak pasti tidak akan tahu. Nah, terjadilah pada waktu itu Esau tidak di rumah, lalu mereka berdua menempelkan bulu domba pada tangan si Yakub, lalu datanglah kepada Bapak Iskak untuk mendapatkan berkat. Nah, akhirnya Bapak Iskak memberkati Yakub yang dikira Esau, ya, karena Bapak Iskak kan senangnya anak emasnya Esau. Tetapi Ibu Ribka dengan kelicikannya bersama si Yakub ini mengelabui Bapak Iskak karena tidak bisa melihat dengan bulu domba. Lalu Bapak Iskak meraba tangannya, oh ya betul ini anakku Esau. Akhirnya diurapilah, diberkatilah si Yakub ini. Nah, setelah hak kesulungannya diambil, setelah diberkati, pada waktu itu Esau mulai tahu bahwa hak kesulungan itu mempunyai keistimewaan. Terjadilah pada waktu itu perselisihan, mereka saling membenci, mereka saling bertengkar. Karena apa? Esau tidak terima hak kesulungannya diambil, karena pada waktu itu dia hanya berpikir sekedar untuk mendapatkan bubur. Tetapi ternyata hak kesulungannya dimanfaatkan oleh Ibu Ribka dan oleh Yakub untuk mengambil haknya yang lain lagi. Terjadilah satu perselisihan, mereka saling membenci satu sama lain berjalan sekian lama, bahkan mereka saling membunuh. Nah, adik-adik sekalian, di dalam kehidupan kita pun juga seringkali terjadi hal yang demikian. Ya, sekalipun orang itu kembar, pasti ada perbedaan. Nah, Esau yang mempunyai bulu yang lebat, suka berburu, lalu suka berpetualang, sementara Yakub yang orangnya kalem, tenang, senangnya di rumah, itu orang yang tertutup. Mereka bermusuhan karena apa? Ya, terjadi karena kesalahan orang tua mereka di dalam mendidik anak-anaknya. Mereka mempunyai perasaan pilih kasih, membeda-bedakan satu sama lain terhadap anak-anaknya. Nah, padahal mereka, orang tuanya tahu bahwa kepribadian, hobi, semuanya itu bisa menimbulkan konflik di dalam keluarga. Kita pasti juga ada demikian ya, kita di dalam bersama dengan anggota keluarga atau dengan saudara kita, seringkali kita mempunyai satu perbedaan. Nah, kita seringkali iri tidak dengan saudara kita. Nah,
Kalau hal ini terjadi, iri hati, ada perasaan tidak senang terhadap kelebihan saudara kita, atau mungkin kita menganggap saudara kita lebih diperhatikan, ini yang akan menimbulkan satu konflik. Tetapi apabila perbedaan itu kita jadikan sebuah kelengkapan untuk melengkapi satu sama lain, sehingga pasti terjadi keharmonisan di dalam satu keluarga. Karena apa? Yang tadinya mungkin satu orang mempunyai kelemahan di sisi lain akan ditutup oleh keluarga yang lain, sehingga keluarga itu dipandang tidak pernah bermasalah. Karena apa? Masing-masing anggota keluarganya menerima. Nah, apakah di dalam keluarga adik-adik juga demikian? Nah, setiap orang mempunyai peran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana peran itu bisa dilaksanakan dengan baik? Tentunya kita sebagai anggota keluarga, sebagai anak, sebagai saudara, kita harus menyadari bahwa tugas atau peran kita yang berbeda itu harus kita lakukan dengan baik, dengan penuh bertanggung jawab, tidak ada perasaan iri hati, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan menginginkan hak milik orang lain atau saudara kita, sehingga kita melakukan tugas kita masing-masing secara bertanggung jawab. Sehingga Pak, diharapkan di dalam keluarga kita akan selalu dingin, akan selalu hangat, akan selalu damai sejahtera, rasanya sejuk sekalipun mungkin kita tidak dalam keadaan yang serba berkecukupan. Karena apa? Kecukupan kita bukan masalah materi, tapi kecukupan kita adalah damai sejahtera di dalam hati, karena tidak adanya rasa iri hati. Adanya di dalam hati kita adalah kasih yang saling mengasihi satu sama lain. Nah, bagaimana seandainya di dalam keluarga kita terjadi hal yang demikian? Tentunya kita untuk menghidupkan kasih itu harus ada pengampunan, ya, yang bisa memulihkan keluarga kita. Nah, kita bisa mempelajari bagaimana kisah Esau dan Yakub itu nanti secara khusus adik-adik bisa membaca di dalam Alkitab. Kejadian ayat 25, pasal 25 sampai dengan pasal yang ke-33. Nah, kalau kasih dan pengampunan itu akan memulihkan keluarga kita, Ibu berharap ya, konflik yang menimbulkan permusuhan itu tidak akan terjadi di dalam keluarga adik-adik. Kita tadi sudah belajar banyak hal dari contoh-contoh baik cerita Alkitab maupun di dalam video tadi, ya. Nah, konflik apabila di dalam keluarga kita ada konflik, bagaimana? Nah, satu hal tadi Ibu sampaikan, konflik adalah hal yang biasa. Tetapi bagaimana menjadi sesuatu yang tidak biasa, itu harus kita masing-masing anggota menyadari itu. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur ada satu konflik yang tidak terselesaikan, yaitu tadi kasih dan pengampunan itu akan memulihkan keluarga. Satu hal kuncinya adalah apa? Kasih dapat menyembuhkan hati yang terluka, ya, karena kasih itu adalah mengampuni. Mengampuni siapa? Ya tentunya mengampuni orang yang bersalah, ya. Lalu kasih itu meminta maaf apabila kita melakukan satu kesalahan, dan kasih itu juga nantinya akan berdampak, akan memberikan satu pengharapan kepada orang-orang yang sedang berputus asa. Apabila kita mengasihi mereka, orang-orang yang sedang berputus asa atau saudara kita, nantinya akan menjadi mempunyai pengharapan kembali, dan yang akhirnya damai sejahtera akan kita dapatkan. Nah, kuncinya kita harus mau menerima perbedaan itu. Jangan merasa iri, jangan merasa pengen milik orang lain. Tetapi kita harus menerima perbedaan itu, mau saling menghormati, dan mau saling membantu. Sehingga apa? Kita jauh dari yang namanya mencela, ya, jauh dari yang namanya mengejek,
jauh dari yang namanya menghina maupun merendahkan orang lain. Nah, itu harapan kita. Dengan kita jauh dari itu semua, setiap anggota keluarga akan merasakan damai sejahtera. Dan yang terakhir, kita mau bertobat untuk tidak mengulangi apa yang sudah kita lakukan dan mau memperbaiki itu semua. Ya, itulah yang bisa Ibu katakan bahwa keluarga kita adalah bisa memulihkan. Ya, kasih dan pengampunan memulihkan keluarga yang sempat terjadi konflik yang tidak putus. Demikian adik-adik pelajaran kita hari ini. Nah, kita akan bersama-sama belajar bagaimana menghafal satu ayat di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-28. Ibu akan bantu adik-adik untuk menyampaikan satu kali, nanti adik-adik akan menghafal sendiri ya. Mari kita akan baca Alkitab kita, Kejadian 32 ayat yang ke-28. Namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Siapa yang menang? Ya, orang-orang yang sudah bertobat. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk menyimpan persembahannya di botol yang sudah adik-adik siapkan. Nanti pada waktu kita ketemu di gereja, silahkan adik-adik bawa, karena kita sebentar lagi berharap ya, berdoa saja kiranya apa yang kita harapkan untuk bisa segera bertemu di dalam gereja bisa terjadi ya. Sehingga Ibu berpesan tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita selalu dalam kondisi yang sehat. Mari adik-adik, sebelumnya kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Biarkanlah apa yang sudah kami dengar hari ini dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk kami dan menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.